Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala aidan ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pendengar sekalipun, non sewu, saya tidak kulino bahasa Indonesia Pak. Karena dulu tidak pernah sekolah SMP dan juga tidak pernah sekolah SMA. Yang terhormat para ibu, bapak guru SMA Negeri Wedung 1 yang kami hormati, siswa kelas 10 SMA Negeri Wedung 1 yang saya banggakan. Biyen niku kula paling dulu sekolah kelas 6 Pak. Iya, zaman semonten. Terus kula ya rada kaget ana sekolah kelas 10 niku kula rada kaget ya. Paling dulu biyen zaman kula sekolah niku kelas ini. Sampun niku bali kelas 1. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang menjadi rumah masa depan kita, karena nanti kita akan kembali kepada Allah dan bertempat di rumah masa depan, yakni di alam kubur, dan ini adalah pelatarannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami selaku juru kunci mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawuan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga senantiasa terkirim ke haribaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya minat dunia katal akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru serta anak-anak kelas 1 SMP Negeri Wedung yang kami hormati, SMA Negeri Wedung yang kami hormati, bahwa sebagai mukadimah kami sampaikan bahwa ruh itu selalu abadi. Yang mati adalah jasad kita, yang dikebumikan, dikubur adalah badan kita, jasad kita. Roh senantiasa hidup sampai kita masuk ke yaumil qiyamah, sampai masuk ke alam barzakh, sampai kita ke alam akhirat. Kemudian ada hitung-hitungan, ada kalanya masuk surga, ada kalanya masuk neraka. Ruh sifatnya abadi. Karena keabadian itu, maka sepatutnya dan sepantasnya kita mengukir sejarah, kita mengukir hidup kita supaya bisa menjadi catatan baik kelak di hadapan anak-anak kita, di hadapan keturunan kita. Oleh karena itu, sehubungan dengan sejarah dari Mbah Hendro Kusumo, sebelum kami menguraikan sejarahnya, ini kami perkenalkan dulu kalau diri saya. Nek mbok menawa niku ketemu ning dalan, saya Pak dulu. Nek ketemu ning dalan iki mangkene sapa arep tak arti jenenge kan malah repot mangke. Kula asma Abdul Aziz. Terus saya dari Kiai Mas. Kiai ini Hamdan yang terkenangin itu. Hamdan. Iya. Kula Abdul Aziz, dan ketepaan
kepasrahan menjadi juru kunci makom Mbah Hendro Kusumo ini pada urutan yang ketujuh. Pada urutan yang ketujuh sebelum Bapak Ahmad Marzuki, kemudian bapaknya beliau ini Mbah Ahmad Salim, kemudian ke atasnya lagi Mbah Musa, atasnya lagi Mbah Saduri, atasnya lagi Mbah Karsimin, dan yang pertama itu Simbah Buyut Haji Samsuri. Jadi urutannya sampai saya itu urutan yang ketujuh. Kita sudah bisa membayangkan bahwa urutan ini berarti sejarah Mbah Hendro mungkin sangat lama sekali. Lama sekali, maka kami uraikan dari sejarah itu. Kita harus tahu sejarah dan terutama masyarakat di angin-angin. Alhamdulillah setiap tahun pasti ada hall yang lumayan besar dan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di angin-angin. Untuk Mbah Hendro Kusumo ini yang kami jelaskan pertama bahwa lingkungan makom ini bikin saya kalau dibuat ini pinter menit ini dari menit sarasane untuk lingkungan makom Mbah Hendro ini niku di lingkungan makam disebut dengan makom Junggrang niku dari singkatan istilah ujung sing nganggrang. Ujung itu letak posisi di ujung desa. Ujung desa paling barat. Niki dulunya mriki niki. Sebelum ada pemekaran wilayah, pemekaran desa ke arah Bongkol. Ini dulu sebelah baratnya Bongkol. Bongkol ini adalah paling ujung dan Bongkol itu masuk wilayah angin-angin. Ini peta wilayahnya Bongkol itu peta wilayahnya angin-angin. Dan ini untuk pemukiman adalah yang paling barat. Jadi disebut ujung Singanggrang. Nah kalimat ujung itu paling ujung, nganggrang itu tempatnya paling tinggi. Jadi dulu di pemakaman ini tidak pernah kesentuh banjir sama sekali karena tempatnya yang tinggi, maka disebut dengan junggrang, ujung yang nganggrang. Nganggrang itu tempatnya tinggi. Kalau di sebelah baratnya lagi ada desa Mandung. Ini konteksnya sejarah kami sampaikan. Nek mbah-mbah niku mbiyen niku oleh ngarani Mandung niki no sewu, apabila ada siswa atau siswi Mandung kami mohon maaf, kami sampaikan ini bahwa Mandung itu dari kalimat eman-eman ditunduk. Eman-eman ditunduk. Kenapa kok eman-eman ditunduk? Sebenarnya untuk wilayah Mandung itu dulu masuk ke wilayah angin-angin. Ini dulu ada banyak pendatang yang dasarnya dari Duko. Datangnya dari Duko, maka orang Mandung sampai sekarang banyak mempunyai sawah di wilayah Duko. Duko niku. Lah, karena mata pencaharian orang Duko itu banyak sekali di sebelah laut. Niku perbatasan laut, terus akhirnya membuat pemukiman 1, 2, 3. Akhirnya dari masyarakat, ya wis ben lah. Biyen tanah kan boten tumbas wae. Nah yang niki sak kapling kan pun lumayan niku terkadang 70 juta. Karena sudah sangat dekat hubungannya dengan masyarakat sini, akhirnya dijenenge Mandung, eman-eman ditunduk. Lah, dari orang Mandung sendiri akhir-akhir ini banyak sekali orang bener kuwi nek Mandung kok eman-eman ditunduk. Mandung ki pantese imane landung, jadi ini ngoten. Tadi kita kontroversial sejarah ngoten niku. Satu, karena makamnya ini di wilayah Junggrang, ujung yang nganggrang, maka Mbah Hendro Kusumo ini banyak sekali di masyarakat itu disebut Mbah Junggrang. Jadi menyebut nama tapi tidak namanya asli, tapi tempat yang ditempati. Sing digeni Makbaro. Akhirnya orang Jawa itu kalau menyebut nama kadang merasa tidak etis. Kalau orang yang sangat dituakan, orang yang sangat disepuhkan,
sebut nama banyak sekali yang tidak etis, maka disebut Mbah Jonggrang karena beliau sesepuh yang paling dituakan yang dimakamkan di Jonggrang, akhirnya disebut dengan nama Mbah Jonggrang. Yang kedua, sebenarnya kapan toh nama Mbah Hendrokusumo itu tahun babatnya? Tahun babatnya itu tahun berapa? Secara biyen niku sejarah resminya Mbah niku biyen niku ngendikan jane wonten catatan sejarah tertulis. Tapi karena adanya perang dunia kedua, agresi militer kedua, akhirnya catatan itu terbakar. Maka yang tersisa adalah sebuah nama. Lah, Hendrokusumo niki wau Pak Guru ngendikaken kok iso dijengke angin-angin iki piye jajane. Beliau asmo samaran itu Hendrokusumo. Hendrokusumo itu kalau diartikan Hendro itu angin, Kusumo itu kembang. Hendro itu mempunyai arti angin, Kusumo itu kembang. Kalau diartikan secara mudahnya, kembang yang baunya harum yang dibawa oleh angin. Nah, begini, kembang yang baunya harum yang dibawa oleh angin. Terus akhirnya dijengik dembing angin-angin. Itu sejarah dari Hendrokusumo. Hanya disebut angin-angin, bukan disebut sumilir Pak, karena sumilir sudah dipakai oleh tempat wisata. Pun ada yang beri sumilir. Untuk nama lengkap adalah Cokro Koronoto Hendrokusumo. Niki alamat nama lengkap itu Cokro Koronoto Hendrokusumo. Cokro Koronoto Hendrokusumo. Ini sebenarnya juga bukan nama asli, karena apa? Bahwa Cokro Koronoto itu sebenarnya kalau noto, bukan moto gitu. Yeah. Kalau diartikan secara harfiah, cokro itu alat perang, niki cokro. Lah koro itu utusan, noto niki ratu atau raja. Lah disinyalir beliau itu adalah seorang utusan raja yang dikirim ke daerah sini sebagai alat perang. Babat alas awal itu biasanya pun untuk pemekaran wilayah, pemekaran kerajaan itu ada kalanya satu dengan cara penaklukan daerah-daerah sekitar, ada kalanya dengan cara babat alas, membuat pemukiman baru. Dengan adanya membuat pemukiman baru, maka dari Raja Demak, kalau tidak salah pada waktu itu adalah Sultan Pati Yunus, Raja Demak kedua, itu mengirim Mbah Hendrokusumo ini dengan nama samaran Cokro Koronoto Hendrokusumo, yang beliau kalau cokro itu alat perang, walaupun tidak membawa alat, itu orangnya yang dikirim itu sebuah alat. Koro itu utusan, noto itu raja. Niki dari nama itu, maka bisa kami simpulkan bahwa beliau itu adalah utusan raja dan insya Allah termasuk waliullah. Mungkin kita bertanya-tanya, terus tahun babatnya itu kapan? Tahun babat desa itu kapan? Tahun babat desa untuk di daerah angin-angin niki itu kami simpulkan tahun 1513 Masehi.
1513 Masehi. Kalau sekarang 2022 Hijriah berarti usia dusun kami Angin-Angin itu 509 tahun. Kalau kerajaan Demak Bintoro itu untuk sekarang ini hari jadinya 519. Hari jadinya Kabupaten Demak itu tahun 519. Dan di Angin-Angin ini tahun babatnya 509. Berarti hanya selisih 10 tahun dari berdirinya kerajaan Demak Bintoro. Mungkin banyak sekali yang meragukan hal ini. Kok iso titikane sangka ngopo? Fakta sejarahnya itu bagaimana? Kok bisa menyimpulkan semacam itu? Dari kalimat yang saya sampaikan tadi dari nama Cokro-Koronoto Hendrokusumo itu juga kalau dari bahasa Sanskerta itu bisa mengartikan bahwa Cokro itu mempunyai arti 35. Koro itu 4, Noto itu 1. Jadi ini menjadi lambang Cokro Koronoto niku tahun babat 1435 tahun Saka, tahun Jowo. Tahun Saka 1435 tahun Saka. Niki tahun babat. Nah, untuk tahun ini itu tahun 1955 tahun Saka. Jadi tahun Saka itu lebih nopong lebih tua dibandingkan dengan tahun Hijriah. Kalau tahun Hijriah sekarang 1400 gitu 44 baik 44. Tahun Saka lebih tua, tapi hitung-hitungannya tidak selisihnya sedikit sekali. Karena sama-sama dimulai dengan tahun Muharram. Nah, bila dihitung tahun ini 1955 tahun Saka, tahun berdirinya Desa Buko itu 1435, diambil dari nama Cokro itu artinya 35, Koro artinya 4, Noto artinya 1, jadi 1435. Tahun ini adalah 1955 Saka, berarti usia desa itu 520 tahun Hijriah atau tahun Saka. Bila dikonversi dengan tahun Masehi, sebagaimana yang saya sampaikan, yakni tahun 1513 itu berdirinya, berarti 509 tahun kalau dihitung hitungan Masehi. Kenapa demikian? Karena setiap 11 tahun itu ada selisih 1 tahun. Jadi saya misalnya umur 50, berarti antara 33 untuk selisih tahunnya. Setiap tahun itu antara Hijriah atau Saka dengan Masehi selisihnya 11 hari. Berarti seseorang itu kalau umurnya 33 Masehi, berarti umur Hijriahnya adalah 34. Ya tadi. Berarti kalau kita usianya, ada orang usianya kok 66, berarti Hijriahnya 68. Ini dari keterangan secara turun-temurun dari Bapak, dari Simbah, bahwa usia desa tidak selisih lama dengan dengan berdirinya kerajaan Demak Bintoro, hanya selisih 10 tahun saja dengan peninggalan berupa satu wilayah teritorial yang ada di Angin-Angin. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa di utara, di barat, sebelah barat Angin-Angin ada Desa Mandur yang sejarahnya adalah Eman-Eman Ditundung. Kalau di sebelah utaranya niku perbatasan dengan Brahan.
Itu ceritanya ada sawah namanya sawah perebutan. Sawah perebutan itu karena apa? Royokan antara angin-angin dengan berahan, sehingga disebut dengan perebutan karena rebutan wilayah. Ceritanya ngoten wong tuwa-tuwa ngoten niku. Kalau perbatasan dengan Duren, kalau saya Pak Guru, di sebelah bawahnya Sunggen paling wetan itu kan Sunggen terus Duren yang dekat dengan Gapuro pintu masuk Duren. Itu sebelah utaranya ada sawah yang namanya Godok. Godok niku nek cara Jawa niku odok-odokan ngoten niku. Antara Duren dengan angin-angin, maka dinamai itu masuk wilayah angin-angin, dinamai sawah Godok. Demikian sejarah secara ringkas tentang Mbah Hendro Kusumo, dan kami meyakini dengan adanya petilasan yang ada, dengan adanya beliau selalu dikhauli setiap tahun, kami hakul yakin bahwa beliau adalah min jumlati auliyaillah, sebagian dari walinya Allah yang diterapkan atau ditempatkan di wilayah kami. Kewajiban kami adalah nguri-nguri, ngopeni atas keberadaan makom Mbah Hendro Kusumo. Dan saya yakin bahwa setiap desa itu pasti ada wali-walinya Allah yang ditempatkan di situ. Baik itu yang babat, yang membuka pertama kali desa itu, atau pendatang baru. Dan alhamdulillah sebuah kebahagiaan yang luar biasa untuk daerah kami ini diberikan Mbah Hendro Kusumo sebagai cikal bakal. Kami menyebut cikal bakal atau bibit kawin. Karena apa? Beliau adalah orang yang pertama kali babat daerah ini. Demikian yang kami sampaikan, mungkin nanti bisa diteruskan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.